Kita juga punya kepemimpinan. Pimpinan dalam Islam itu namanya khalifah. Dan itu sudah ada dari dulu, bukan kita karang-karang sekarang. Nah, dengan kepemimpinan khalifah ini, kita melaksanakan ajaran agama kita. Orang Islam, maka melaksanakan ajaran agama Islam. Negara kita menjamin. Dan negara menjamin kemerdekaan seluruh ajaran agama. Tapi kalau kita, ini pemerintah harus menerapkan hukum zakat. Tidak ada kewajiban pemerintah menerapkan hukum zakat. Kewajiban pemerintah itu melaksanakan Pancasila, Undang-Undang 45 dan GBHN. Itu kewajiban negara. Bukan melaksanakan aturan ajaran agama. Itu yang kamu pahami. Ya, mohon maaf kalau mungkin menurut Bapak keliru, kita bisa saling memperbaiki. Apa yang sudah saya sampaikan dia Bapak Ustaz sampaikan tadi sudah sebetulnya. Sambil lagi. Sambil silakan Pak. Apa yang sudah digariskan oleh negara sebetulnya sudah dilaksanakan oleh konsumen. Yang pertama menjaga kerukunan umat beragama. Menjaga kerukunan umat beragama itu bukan hanya soal ada batasan-batasan tertentu kan, tidak harus ada campuran misalnya Islam datang ke gereja yang mana ada ajaran seperti itu tidak. Bagaimana melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa saling bersinggungan. Kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Nah itu makanya sudah dilaksanakan itu, mohon diingatkan Ustaz, terima kasih. Nah kemudian tidak ada unsur pemaksaan, radikalisme dan lain-lain ya kan, dengan memaksa mendemo orang itu sudah walaupun itu dijamin oleh undang-undang kemerdekaan mengumumkan pendapat di muka umum. Yang kita kenal mungkin hanya musyawarah yang ada di bukan seperti itu teriak-teriak di jalanan. Nah ini sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan jemaah di sini. Mudah-mudahan bisa diterapkan, ditirukan kepada yang lain, warga-warga yang lain. Kadang-kadang ada yang mengatasnamakan organisasi Islam, tapi perilakunya pada saat menyampaikan pendapat tidak mencerminkan sebagai orang Islam. Kadang-kadang saya sedih gitu loh. Loh, ini kan teriak-teriak itu kan atas nama agama Islam. Nah, inilah seperti ini mungkin tugas kita bersama ya Pak Surya bisa meluruskan kembali yang Islam tidak seperti itu. Islam itu kan rahmatan lil alamin ya kan, bagi semua orang. Bahkan yang menurut guru-guru yang pernah saya ini ya Pak Ustadz yang saya dapat pelajaran dari sekolah dari ini, bagaimana Rasul dulu menyampaikan syiar agama Islam itu tanpa dengan kekerasan, tapi dengan sorry toladan kan. Biar orang ngomong apa tapi sorry toladan kita nyampaikan memang dia tidak macam-macam, akhirnya tertarik, dia memang betul gitu. Menunjukkan akhlakul karimah. Ya, itu. Nah, di samping itu saya juga bukan orang yang sempurna Pak Ustadz. Ya, kalau di umur ini masih jauh dengan Pak Ustadz, masih muda. Ya mohon kalau mungkin ada yang salah-salah, termasuk saya membawa 500 orang bawahan saya di sini, ada yang kurang berkenan, tingkah lakunya tidak sopan dan lain-lain ya. Mari kita tegur bersama-sama ya. Saya di jalan mungkin nanti ada anggota kita tingkah lakunya yang tadi tidak mencerminkan seorang pelayan, pengayuh masyarakat yang harus disampaikan. Nah, kalau masih muda ya harap maklum, mungkin emosinya masih tinggi, harus kita minat terus kan, kan? Iya. Terima kasih. Kemarin di Bima juga waktu saya ngisi ada review isian datang. Oh ya sih. Ini saya minta tolong, saya bilang kalau di Indonesia ini ada yang melihat keluarga khilafah ikut demo, ya, itu saya bilang tolong dilarang, sebab kebijakan dari organisasi itu tidak memperbolehkan warganya untuk ikut demo. Iya. Oh, kenapa begitu? Menurut undang-undang negara itu masih ada izin boleh diperbolehkan demo. Ya, masih bisa diberi izin. Tapi saya bilang menurut akhlakul karimah dalam Islam itu tidak cocok. Tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Teriak-teriak kayaknya tidak akhlak. Kalau kita butuh sesuatu yang kurang cocok, baik itu pemerintahan, polisian,
Tinggal kita datang beberapa orang, ya 3 orang, saya bilang datang, masa kita tidak disambut di sana? Kalau ada yang kurang cocok kita sampaikan. Ngapain harus demo-demo? Ya, saya bilang enggak. Cuma masalahnya setiap hari waktu di Sape, ada pengerahan masa demo itu sampai sahabat-sahabat di sana nelfon saya, bagaimana Ustaz ini kita harus ikut demo ini. Soalnya kalau ada demo katanya di sini mau dibakar itu punya rumah. Harus pokoknya kita harus ikut semua. Ini katanya karena semua ini dia segala macam lah. Saya bilang kasih tahu saja dia bahwa kita aturan dari organisasi waktu muslim ini saya bilang tidak boleh demo. Mohon maaf saya bilang kalau mau bakar sudah. Justru dengan keteladanan seperti itu kan tidak jadi juga dibakar. Tidak juga dia. Kalau itu berpikir itu kan, biarkan mereka berpikir. Oh ternyata jamaah ini tidak seperti itu. Saya bilang sudah, saya bilang tidak saya ikut. Soalnya saya sudah bilang sama polisi di sana kalau ada orang bilang 4.000 itu ditangkap. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mari silakan. Mana yang kira-kira bisa dicicipin? Repot-repot ini. Apa program-program kepolisian yang mungkin perlu kami ketahui barangkali? Sekarang kita ini kan banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak gitu ya. Jadi bagi kami Mas kita bisa bagaimana mengkampanyekan jaga anak ini kan warisan ya, amanah dari Allah. Kemudian anak ini juga penerus kita generasi yang akan datang. Suatu saat umat harus lebih baik daripada generasi yang ada sekarang. Nah kalau dari kecilnya sudah dirusak ya seperti ini, mungkin kalau mohon dikampanyekan juga mungkin dari Pak Ustadz Pengawasan terhadap anak ya. Karena ya terus terang, ya Masya Allah, ada kemarin kasus di mana tuh? Teluk ya? Teluk, ada yang umur 7 tahun, pelakunya kaki-kaki. Sampai itu saya ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kampanye, semua bagi turun. Dari mulai saya masuk sampai dengan sekarang, ya mudah-mudahan selamanya tidak ada lagi kasus seperti itu. Habis itu ya. Baik, insya Allah kita itu termasuk juga program kita lah, program Islam juga larang ya. Ya atas kalau narkoba gitu sepanjang tahun ini. Ya kalau kita hanya menangkap saja kewajiban polisi dari sekian banyak yang beredar dengan yang tertangkap itu hanya berapa persepsi kan begitu kan? Kalau mungkin yang beredar 1 ton yang tertangkap paling 100 kilo kan sudah untung gitu. Tapi yang beredar itu yang paling bahaya. Nah kalau kita dijaga dengan alatul kalimat tadi kan sudah nyampe ke rumah ya tidak ini narkoba kita jauh. Yang jual narkoba kan bangkrut sendiri gitu. Yang jual miras bangkrut sendiri kan gitu kan. Sebelum Bapak bertugas di sini, di sebelah sana itu, di sini kan kita bangun pondok pesantren. Kemudian ini lingkungan pondok pesantren sekitar 5 hektar. Kemudian di situ ada orang bikin kafe malam-malam sampai tengah malam ribut. Ya. Datang orang-orang, Ustaz ketemu seorang bikin kafe dekat pondok. Coba demo sekali ke sana segala macam. Saya bilang itu bukan tugas saya. Ya. Bukan kewenang saya bilang untuk memberinya izin atau tidak boleh apa boleh. Itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan dari kepolisian. Saya bilang sudah ada orang yang digaji ngurus itu. Digaji oleh negara untuk rakyat. Kita mau ngurus yang begitu, kita nggak digaji untuk ngurus itu. Saya bilang kita nggak usah ikut campur. Malah kalau kita ikut campur, saya bilang itu jadi salah. Kriminal, kita ngancur-ngancurin tempatnya misalnya apa enak ada. Jadi saya beri pemahaman. Itu orang FPI saja suka terjadi mana dulu jihad kita apa segala macam. Saya bilang tidak di tempatnya. Kita masing-masing kan punya tugas. Iya.
Saya kasih tahu begitu. Lama-lama kayaknya masih ada, sudah bubar. Enggak ada suaranya. Sudah bubar ya, sudah bubar sendiri juga. Ya, rupanya entah dibubarkan atau bubar sendiri juga kita tidak tahu juga. Ya. Cuman yang jelas kita menyikapinya seperti ini. Mungkin perlu juga diketahui ya. Jadi kalau ada hal-hal yang di sini agak kurang-kurang cocok dengan ini, ya dari pihak sampeanlah yang urus-urusin kita. Nggak mau bersinggungan dengan hal-hal yang buruk gitu. Kewajiban kami ini dakwah. Iya. Kan? Kadang-kadang yang berkaitan dengan kafe, ya, dengan kafe dengan pasti kafe itu pasti ada mirasnya ya. Ada miras, ada prostitusi. Nah, kalau kita polisi ini kan bekerja kan ada payung hukumnya ya. Kita juga agak kewalahan ini pada berita buruk gitu. Berita buruknya sementara payung hukum yang baru belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Perda yang sudah dibuat oleh bupati ini sekarang dicabut dulu. Cuma saya ngobrol sama Pak Bupati. Aduh saya yang pusing ini Pak Bupati. Kalau saya mau nindak, payung hukumnya sudah dibatalkan oleh DPR RI pusat. Coba Pak Bupati segera bikin peraturan bupati dulu deh supaya ada payung hukum kayak ngambil nanti miras gitu. Aduh. Tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat tidak ada dibicarakan di pusat supaya peraturan tentang miras ini di kalau maunya kita itu maunya umat muslim itu sudah tiadakan aja kan gitu kan. Cuma karena tadi negara kita kan bukan negara ya cuma kita bisa apa yang bisa lakukan sesuai dengan payung hukum tadi ya insya Allah kita maksimal untuk melaksanakan polisi. Dan terus terang kalau masalah kafe-kafe itu bukan dari kita ya Bu ya. Dan tidak ada satupun kafe di KSD ini yang punya izin kan ya. Kita perlahan tapi yang paling efektif itu tadi kan kita berusaha sama-sama menyadarkan umat ini. Kafe bangkrut dengan sendirinya itu tidak ada yang dilakukan. Saya sudah dikasih tahu seperti itu oleh bagian Sospol. Ya. Ustaz, kafe-kafe itu tidak ada yang punya izin katanya. Sikat saja. Saya bilang kita juga tidak punya izin untuk mengikat mereka. Yang lebih dikedepankan seperti ini kan ya sinergi antara Pemda dengan polisi. Iya, kita juga tidak ada punya izin untuk sikat mereka. Sikat saja enak aja saya bilang begitu. Seorang. Nanti malah pelanggarannya ada di kita ya. Nah itulah. Saya bilang ya kita tidak boleh terpancing sama hal yang kadang-kadang dengan seperti itu justru dakwah itu terhambat. Dulu waktu kasus pengeboman Sarinah beberapa waktu yang lalu itu. Sampai dari Jakarta itu ada datang ke sini. Bagaimana? Ngobrol dulu kiri kanan ngobrol. Rupanya ujung-ujungnya mau menanyakan pendapat kita tentang pengumuman. Saya bilang kalau sama saya, apa yang saya perlu tanya? Tanya saja langsung, tidak usah bulat saya. Ya bagaimana menurut Ustaz? Saya bilang saya sampai sekarang tidak percaya. Saya bilang kalau yang melakukan itu orang Islam, itu sudah. Kalaupun orang bilang dia itu orang Islam, saya tidak percaya. Itu KTP aja. Ya, itu saya bilang coba pikir ya. Dengan adanya pelakuan pengeboman itu, pengeboman di mana-mana saja. Itu orang Islam itu diuntungkan apa dirugikan? Coba sampai jawab dulu. Justru kita dirugikan. Masa orang Islam kok sengaja merugikan orang Islam? Itu saya bilang tidak cocok Islam itu. Tidak mungkin orang Islam itu kalau dia sadar sebagai seorang Islam melakukan suatu tindakan yang tindakan itu akan merugikan Islam secara keseluruhan. Waduh, saya bilang alangkah buruknya. Maka saya tidak percaya. Kalaupun mungkin ada orang Islam yang diperalat oleh orang yang bukan Islam, saya tidak percaya. Betul orang Islam. Iya, Masya Allah ya. Karena apa? Karena orang-orang Islam ini banyak yang tidak terorganisir dalam satu kesatuan. Dan kita ini mencoba dari Aceh sampai Papua kita organisir orang Islam biasa di organisasi. Maka kalau di situ ada kafe, kita orang Islam yang diorganisir ini tidak
tidak terpengaruh, tidak rugi sedikit pun. Anggota majelis taklim saya, insya Allah, jangankan sukarela atau masih bayar ke sana, dibayar pun tidak bakal mau. Iya, kita yakin loh, kita sering pengajian masa mau pakai baju begini pergi ke kafe. Tapi juga kalau di sini tambah nanti umat tambah banyak datang pengajian di sini kafe dekat ya kan, orang yang mau datang ke kafe kita lagi pengajian juga kan dia baru kan enak mundur sendiri kan akhirnya bantuin sendiri kafenya kan. Kalau itu lagi ramai di sini orang datang jamaah datang kan kafe di situ mulai masih kita enak ya tidak ada pausa sudah balik lagi. Banyak yang nyasar ke dalam sini dulu. Iya. Yang sudah pakaiannya tidak keperluan itu. Boncengan masuk sampai dalam itu, cari apa sini? Ada masjid. Itu mungkin karena itu akhirnya malu sendiri kan. Oh jangan kesana, jalan. Itulah karena tanpa disengaja, tanpa disadari kita yang diam-diam seperti ini, ya kan? Ini sebetulnya sudah mendukung tugas kami di kepolisian, menjaga memelihara keamanan masyarakat. Nanti tetap dipertahankan, yang sudah ada, bisa kami. Tugas pokok kami melayani, kemudian menjaga keamanan. Atau apa ada hal lain dalam kepolisian ini menjadi program pokok sekarang ini? Karena mungkin bisa bersinergi. Kalau topik besar mungkin kita yang di setiap tahun ya dari mulai kita jalan reformasi sampai dengan sekarang kalau kata Pak Jokowi ini revolusi mental. Nah, revolusi mental ini di kepolisian bagaimana kita men-switch mental kita. Mohon maaf saya sebagai pejabat tapi yang disampaikan oleh Pak Kapolda itu kamu itu pelayan datang ke sana. Nah ini yang masih banyak yang karena banyak timbul pelanggaran di kepolisian itu karena kan mental. Ya mungkin kita ada pengajian di mana di Polres ya kan yang tentang rohani lalu memberikan pemahaman kepada anggota-anggota Polres supaya mereka bisa jadi suri tauladan dan contoh umat muslim sendiri jadi contoh suri tauladan di masyarakat itu. Nah, mungkin nanti Pak Ustadz bisa memberikan pemahaman-pemahaman kami saat dari rekan-rekan seluruh juga ada untuk silakan. Nah, ini terima kasih atas sambutannya nih Pak Ustadz. Wah betul, alhamdulillah ya. Mungkin suatu saat saya ada berkunjung lagi ke sini, mohon diterima. Boleh. Dalam kesempatan ini, dan ini baru kesempatan pertama, walaupun silaturahmi bisa kita perpanjang. Kalau mungkin Anda bisa berkomunikasi nomor handphone saya. Oh iya. Di 0811 717 297. Andi ya? Ya. Saya coba call. Tapi kalau nomor saya kepolisian sudah tahu semua. Saya belum Pak. Serius? Di set. Kalau nomor saya itu dari kepolisian itu harus tahu. Soalnya untuk jamaah dapat muslimin di wilayah sini saya tanggung jawabnya. Jadi kalau ada apa-apa, ya saya tanggung jawab. Pokoknya apa yang dilakukan oleh anggota kita di bawah, ya kita tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa, ya sudah, ya, resiko lah, kita tanggung jawab. Sama dengan polisi. Kalau ada anggota yang buat pelanggaran, Kapolresnya yang ini kan. Sama.
Maka kita dengan adanya keorganisasian ini sebenarnya memudahkan pihak pemerintah pada umat yang tercecer dan kebutuhan perikanan itu susah. Ada satu pelaku, ini gimana, siapa ini? Bingung. Tapi kalau ada keorganisasiannya kan mudah. Oh di mana? Di Sumbawa. Orang khilafah. Oh itu dia itu anunya. Kan penanggung jawabnya tinggal panggil. Terus selesai semuanya. Saya sisipkan coba kamu lebih banyak mendengar daripada menyampaikan sesuatu. Jadi turun kepada masyarakat apapun komunitasnya. Dengan itu kamu menyerap aspirasi dari masyarakat itu. Pesan-pesan beliau sebelum saya berangkat itu. Kalau siap saya laksanakan jenderal juga saya. Bagus, insya Allah kita melihat pemerintahan yang ada di negara kita ini. Walaupun bukan pemerintahan Islam, kalau ditanya setuju tidak setuju, kita orang Islam ya setuju sama Islam. Tapi tidak berarti kita menjadi harus anti. Tapi kita melihat semakin hari semakin ada sisi-sisi baik yang banyak, kebaikan-kebaikan. Semakin hari ya harus lebih baik. Ya. Mudah-mudahan lama-lama semakin baik, semakin bersih sama Islam. Iya. Dan banyak orang Islam juga. Orang walaupun dia bukan orang Islam, kalau dia orang yang beragama dengan baik, dia mesti akan menghormati aturan-aturan agama. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengindahkan akhlak. Semua agama mesti mengindahkan akhlak. Lebih dari sekedar ajaran syariat, akhlak itu adalah suatu keutamaan yang dijunjung oleh semua agama. Dia Kristen yang punya akhlak enggak? Kalau dia Hindu yang punya akhlak enggak? Akhlak itu adat itu lebih dari segala sesuatu. Mudah-mudahan lebih baik. Pak Ustaz, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebentar dulu, kita belum kenalan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Belum kenalan. Ya, nanti sudah datang ke sini kan sudah kenal. Belum siap. Mohon maaf. Saya tuan rumah kenalkan dua. Ya, saya ini Zulkifli. Orang bilang Zul itu sama dengan nama Pak. Belum pasti saya bukan. Kemudian di sebelah, ya di sebelah kanan saya ini Haikal, ini sekretaris saya. Kemudian ini bagian pendataan kehidupan, sorry. Nah, kalau beliau di bagian penyiarannya, ini bagian apa? Jadi sekretarisnya, nah, ini akhirnya. Ini sekretarisnya. Nah, ya, kalau ini bagian olahraga dan kesehatan. Ada di sini olahraganya bela diri, biasanya PBLP, perguruan bela diri Lebak Putih. Nah, kemarin kita adakan turnamen di sebelah sini. Ya. Ini sebelum beliau menjabat barangkali ya. Menjabat ya. Turnamen. Ada juga dari kepolisian juga ikut datang. PBLP itu perguruan bela diri Lebak Putih, skalanya sudah nasional, alhamdulillah. Kemudian ada punya sekretaris juga. Dan nomornya saya tidak ingat. Tapi yang jelas sudah ada sekretaris, juga dengan anggaran dasar dan kemudian yang sama bagian penyiaran Fahad, Habib Aziz. Kalau ini Habib Wawan. Kemudian itu Pak Mazkur, itu bagian pengawasan peredaran keuangan yang mengawasi beliau, ada duit masuk berapa, keluar berapa, kemana duitnya, itu beliau yang mengawasi. Kalau di pemerintah inspektorat ya, di bendahara salah hitung segala macam itu beliau. Ya. Kemudian bagian untuk
ngurusin keamanan dan sebagainya ini Pak Adi Muhdari. Ya. Sama Andi juga. Ya. Nah, kemudian untuk sebelahnya itu Pak Abdul Basir. Beliau sudah lama sekali memimpin di sini dari awal sampai Pak. Beliau sebagai sekarang beliau sebagai senior kita di sini untuk melakukan pengawasan bagi wilayah, bagi kita semua di sini beliau yang melakukan. Beliau orang tua kita di sini. Ya, sebelahnya itu Pak Agus Susianto. Beliau bagian humasnya dari Pak Hanila Barat. Ya, beliau tinggalnya di situ di Suku Masalimbu. Beliau yang punya Suku Masalimbu. Kalau sebelahnya ini Amir Ma'ruf. Ma'ruf Mandi Amir wilayah. Wilayah Suku Barat ini beliau menjawab. Saya perkenalan dari kami. Giliran dari Bapak. Saya tadi sudah mulai ya Pak dari Abdi Dermawan, asli dari Bandung. Kebetulan saya lebih banyak berdinas di wilayah barat dulu ya Pak Sumatera. Baru ke wilayah tengah ini baru sekarang ini 1 tahun terakhir. Kemudian alhamdulillah saya sudah dikaruniai dua orang buka satu pasang putri ya. Putri keluarga di Mataram Pak. Keluarga di Mataram. Dulu di bawah sini ya. Iya. Kemarin bolak-balik aja istri ya. Kemarin baru kembali lagi. Nah, kemudian saya bawa ini asal internal saya ya Pak Heru yang banyak berkaitan dengan memang monitoring tentang bisnis. Iya, kalau dibilang mata dan telinganya organisasi. Ini anggota-anggota kami aja dari Intel ya. Ya. Saya juga belum hafal semuanya nih Pak. Dari Intel mungkin driver ini. Nah ini ada driver saya kebetulan dari itu ya. Nah pintu mudah-mudahan dengan duduk di sini kan tahu bagaimana Islam seperti apa kan ini kan. Ya mungkin kalau melihat tadi Islam yang dikatakan tanda petik ya mohon maaf ya yang ini kalau kita duduk di sini bukan seperti itu Islam gitu. Islam semuanya cinta damai ya. Jadi anggota kami banyak Pak ya, sekitar hampir 489 orang tersebar di seluruh polsek. Itu tadi kami tunjukkan, kami siap untuk dikritik kalau mungkin ada arah tingkah laku kita di lapangan, ada yang kurang berkenan, kalau disampaikan. Kemudian kalau Pak Ustadz selaku orang tua itu kan masih muda-muda dulu, tahu dinasihati termasuk juga saya. Ya, masalah ilmu Islam apalagi mengamalkan ajaran Islam ya saya mungkin jauh dari kesempurnaan, jauh dari banyak ya, hanya sekedar Islam hanya turunan aja Pak. Nah, mudah-mudahan dengan saya diberikan amanah untuk memimpin Polres ini kita belajar dari siapapun di sini termasuk dari rekan-rekan yang insya Allah. Demikian. Terima kasih perkenalannya ya. Orang masuk surga itu bukan karena ilmunya, tapi karena kesungguhan. Kalau karena ilmunya orang masuk surga, bilang tidak kebagian surga. Iya, keutamaan orang beriman itu karena kesungguhan. Yang diajarkan oleh Adam Jeta, insyaallah. Ilmu itu ibarat bunga saja. Pada pohon itu ada bunga. Ada bunga itu yang cantik, bagus, tapi tidak menghasilkan buah. Iya. Ada yang bunga itu ala kadarnya saja, tapi dia ada buahnya. Nah, orang walaupun dia bunga sedikit, tapi dia bisa membuahkan hasil yang banyak. Kadang-kadang, walaupun kadang kita tergiur oleh indahnya bunga, padahal banyak bunga yang indah tidak menghasilkan buah. Ya, jadi sebenarnya kalau dari segi keilmuan kita rata-rata saja. Dari jamaah akhlak muslim ini banyak hidayah mesti.
ilmu-ilmunya itu lebih kurang saja daripada pertama. Ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih dari perkenalannya. Saya ya mohon maaf tadi mau pamit kadang begitu. Saya lupa. Kewajiban untuk memperkenalkan kan kami keluar rumah. Kadang-kadang saya spontanitas aja kalau ngobrol itu gitu. Jadi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus terjalin di dalam waktu-waktu ke depan. Kalau masih saya memberikan tanggung jawab amanah, kita tidak tahu mungkin hari depan di umur atau umur kita tidak ada, atau mungkin Allah mencabut amanah itu diganti dengan yang lain. Tapi kalau sepanjang saya diberikan amanah diberikan proses ini, kemudian saya bisa terus silaturahmi ini. Sering. Ya. Walaupun tidak datang pun juga bisa. Mungkin ada hal-hal yang tidak masalah. Ya. Paling tidak apa yang disebutkan oleh orang bahwa itu aliran anti pemerintah, anti Pancasila dan sebagainya itu paling tidak bisa difahami. Ya. Tapi kalau memang kamu dengan Pancasila itu cocok enggak? Ya, ada yang cocok. Jadi kita Islam kan. Agama Hindu juga dengan Pancasila ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya. Kalau ditanyakan kepada Pancasila, gimana kalau waktu aturan agama Hindu yang harus meliburkan orang seharian semua libur. Kadang merasa dirugikan Pancasilanya. Tapi karena menghormati aturan agama, ya itu sebagai satu kebijakan. Nah, walaupun libur seharian, bandara tutup seharian, itu hak dia. Karena negara menjamin hak warga negara ini kan. Nah, kita orang Islam juga begitu. Walaupun ada yang di Islam itu yang tidak cocok dengan pemerintah, misalnya. Ya kita saling menghormati saja. Kalau ditanya pemerintahnya apa cocok dengan semua aturan yang ada pada Islam, tidak semua aturan yang ada pada Islam itu cocok dengan pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ada teh. Waduh, dia orang sudah mau pamit. Udah datang dulu. Wah, aja kita di sini di bawah. Iya. Mohon maaf ini agak terlambat ini bagian nanti. Ya, bagian yang konsumsi dadakan. Jadi bilangan kita yang oh iya. Ini salah satu anggota saya ini melanggar kemarin. Tidak bawa SIM, tidak bawa SNK. Ya udah SIM-nya diambil. Saya bilang risiko kamu lah. Belum mungkin kalau ada yang udah Polres. Enggak, ya memang urusan dia. Jalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ada kebijakan biasa lah. Saya tempoh hari ditahan. Saya SIM ditahan. Oh ya sudah. Sudah apa-apa. Mau diperjauh. Saya bilang kalau bisa diberi kebijakan, saya minta kebijakan ini saya bilang. Kalau bisa sidang di tempat, saya minta sidang di tempat ini. Saya lagi ada kesibukan poin nggak bisa ini harus di ini. Sudah. Kapan sidangnya di Sumbawa ya udah. Ada sahabat kenalan kita juga. Kita pengadilan masih di Sumbawa, belum ada di sini. Kadang kasihan masyarakat Pangandaran. Dia harus kehilangan waktu banyak. Saya sudah bicarakan dengan Pak Bupati. Bagaimana aktifkan lagi di sini sidangnya. Bupati yang harus mendorongkan supaya cepat nanti ini. Memang kalau instansi pengadilan itu vertikal dari atas. Bagaimana supaya di sini ada ditempatkan perwakilan lah minimal. Kalau ada perwakilan di sini kan biar tidak usah dari sini hanya untuk menembus tim dong. Ya, jalan ke Sumbawa belum resikonya di jalan kita tidak tahu kan. Ya. Termasuk dengan kejaksaan juga kadang-kadang kasus-kasus kita bolak-balik jauh. Ada teman saya dia sarjana hukum, dia kasih tahu saya, katanya
kalau suatu waktu ditahan sama polisi di jalan, katanya, itu dalam undang-undang itu kita punya hak untuk sidang di tempat, Ustaz. Jadi kita aja sidang di tempat, kasih tahu dia bahwa sekian itu boleh sidang di tempat. Kasus di bawah berapa juta? Ya, kasus termasuk kasus pelanggaran lalu lintas. Ya ini adalah kendala kami Pak Ustaz. Karena yang berhak menyidik itu adalah di situ harus ada penuntut dan harus ada hakim ya. Nah, kita tidak bisa minta ke Sumbawa jauh-jauh untuk standby di sini. Kalau kita razia bersama, di situ ada jaksanya, di situ ada penuntut, kemudian pihak bank menitipkan tagihan apa itu denda, nah itu bisa. Tapi itu belum bisa kami laksanakan karena kendala itu. Tapi kalau razia gabungan itu kan di sini ada semua. Betul, karena kita kan belum ada jaksa di sini. Oh iya lagi. Kita belum ada jaksa, kita belum ada pengadilan. Kalau sudah ada jaksa pengadilan, pasti sidang di tempat gitu, ya cepat. Nah, kalau hanya polisi aja, tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk karena ini bisa banyak disalahgunakan oleh anggota kami di lapangan. Dulu kan ada dana titip gitu Pak, ya. dana titip itu. Ponis sidang yang hanya mungkin 20.000, 30.000, dia minta titipannya 200.000. Nah, ini kan nggak betul, itu kan rombas dia. Ini yang nggak betul, ya kan? Makanya untuk menghindari salah paham itu, polisi-polisi yang brengsek tadi itu, pimpinan kita untuk titipan sidang, polisi tidak diusahakan dihindari. Tidak menerima titipan sidang. Tapi janganlah terlalu tidak menerima. Kan ada kebijakan kan. Betul. Orang kebijakan itu saya kasih tahu teman-teman, kebijakan kebijaksanaan dalam sesuatu keputusan yang diambil yang melanggar hukum. Iya. Jadi kalau nyerobot lampu merah atau jalur 2 dia salah jalur, jalur yang tidak boleh dia masuk, nyerobot, please gitu. Artinya kamu sudah harus ditilang. Pak ini kita mohon maaf, anu begini, anu begitu segala macam, rasional misalnya. Oh ya sudah, katanya untuk kali ini saya maafkan. Itu kan kebijakan. Kebijakan itu dia melanggar hukum. Hukumnya harus ditilang, tapi diambil kebijakan karena pas waktu itu dia orang tuanya lagi sekarat di rumah sakit misalnya, diambil kebijakan. Ya seperti itu jangan sampai. Itulah kewajiban dari petugas di lapangan itu. Misalnya Bapak paham tentang aturan undang-undang ini, tahu kesalahannya apa, terus Bapak melanggar, itu harus kewajiban petugas tanyakan. Pak, istri saya mau melahirkan, inilah seorang polisi diberikan kewenangan untuk diskresi kepolisian. Itu namanya diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian satu tindakan yang melanggar hukum, yang harus bertanggung jawab oleh anggota kepolisian itu sendiri. Satu saat misalnya lampu merah, tapi mungkin Pak Liwami itu tidak, KSB itu tidak selamanya seperti itu sudah ramai, sudah banyak lampu merah, karena situasi lalu lintas yang kacau, polisi bisa menyampaikan diskresi kepolisian walaupun perbonden, walaupun lampu merah, kamu jalan terus saja. Petugas lapangan yang di hijaunya di stop, yang merahnya suruh jalan. Itu namanya diskresi kepolisian. Nah, inilah perlu perlu anggota kita di lapangan perlu banyak pembelajaran, kemudian bersikap dewasa itu kan bukan karena umur ya. Nah, kadang-kadang yang masih muda masih emosi pandangannya tegakkan ini. Nah, itu ada bagusnya juga. Tapi kalau memang sudah polisi sudah berpengalaman dan sering dalam berjalan, banyak peringatan, feeling di lapangan jalan. Oh, ini dewasa. Ya. Nah, ini yang ditilang ini Amir di sini. Pasti dia tidak akan macam-macam, ya. Pasti dia lagi ngejar mau kemana, mau ngejar jamaah, ya kan? Nah ini kedewasaan berpikir ini yang harus dilakukan. Itu namanya revolusi mental tadi itu harus diberikan. Saya sudah tekankan sama sahabat-sahabat kalau begitu saya bilang sudah dibawa, pakai helm kalau motor. Saya selalu kalau naik motor walaupun tiba dekat ya pakai helm. Karena apa?
kayaknya banyak dari kepolisian itu kenal sama saya. Jadi saya kalau dilihat lewat nggak pakai helm itu malu sendiri. Jadi kayaknya, saya pernah Pak sekali, mohon maaf, saya lewat itu lagi ada polisi kontrol gitu. Saya pas nggak pakai helm, itu polisinya itu lihat lain, pura-pura lihat lain gitu. Terus ada teman yang mau nyegat itu ditarik tangan suruh lihat lain. Saya jadi malu sendiri. Waduh, dia kenal sama saya. Saya jadi sungkan. Jadi saya bilang, saya pakai helm aja. Ya, kadang-kadang mungkin itu yang disebut diskresi polisian tadi. Dia sengaja menyuruh lewat. Ya pernah pengalaman sekolah di luar negeri. Saya bawa mobil, perasaan masih di Indonesia aja. Merah malam-malam. Saya terabas ya. Tiba-tiba mobil berhenti. Tanya. Begitu lihat mukanya asing, dari mana? Dari Indonesia. Ditanya. Coba di Indonesia lampu merah artinya apa? Ditanya itu dulu. Di Indonesia lampu merah artinya berhenti. Oh berarti sama dengan negara ini ya? Berarti kamu melanggar ya. Kalau nggak Pak minta maaf juga saya ini masalah di sudah Bapak saya hukumnya sudah berdiri itu berdiri. Coba sebutkan merah berarti berhenti 20 kali. Saya udah perwira polisi tuh. Merah berarti berhenti. Merah. Jadi kayak di setelah sekolah itu kan. Kalau saya bilang ini polisi bijak. Kita ingat, kita malu kan, tapi juga tidak menghambat kepentingan kita untuk berjalan. Saya keluar kota, perjalanan jauh. Kampus saya masih jauh itu masuk jam kira-kira jam 7 jam 8 harus sudah kuliah. Itu sudah masuk sekitar jam setengah 4 pagi. Jadi ngejar. Masih perjalanan masih 3 jam lagi. Sudah saya maafkan, tapi hukumannya berdiri sikap sempurna. Merah berarti berhenti. Merah berarti. Saya ucapkan terima kasih. Bayangkan kalau kita harus ditilang. Iya. Panjang besar di negara orang lagi. Itu di daerah mana itu? Negara mana? Di ini Pak, di Meksiko gitu. Di Amerika ya? Iya. Amerika Tengah. Di Malaysia dan Singapura juga bagus kan? Iya. Lebih maju dari kita teman sekolah juga saya masih sering silaturahmi. Bagian pengamanan bandara di Singapura, sekolah saya kemarin sharing bagaimana tertib sekali di Malaysia. Bagus. Saya pernah melanggar di Malaysia. Kita beberapa orang lagi tugas dakwah, pakai pakaian begini lah. Sopir yang bawa ini, dia melewati garis putih, garis lurus. Iya. Lambung karena yang di depan ini terlalu lamban, dia lagi buru-buru dia. Kita ya nggak ngerti kan, kita di mobil itu ya sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ditahan, kamu lambung tadi. Dia bilang tidak. Saya nampak katanya. Saya bilang kenapa kamu melanggar? Mestinya kamu tidak usah melanggar. Lihat kita di belakang itu. Iya. Oh katanya. Ya sudah, katanya peringatan. Beruntung kamu bawa orang baik-baik. Beruntung kamu bawa orang baik-baik. Ini Ustaz ini katanya. Sudah katanya, kamu jangan melanggar. Kalau lagi kamu melanggar, katanya setan. Itu kan itulah diskresi kepolisian yang seperti itu.
perlu pengalaman yang lebih untuk bisa berpikir dan mengambil kebijakan di lapangan. Pak Ustadz, terima kasih. Saya bukan buru-buru, saya harus ada ke Maluku lagi, ada pertemuan yang lain lagi. Mudah-mudahan silaturahmi berjalan. Ya, kalau kita juga ingin silaturahmi dengan oh siap. Saya tidak akan kemana-mana. Jadi saya kalau tidak ada kepentingan keluar itu hanya di rumah itu, dia ada di rumah itu ada berugang, saya ngobrol di berugang sampai malam, sampai habis selesai itu. Mohon silakan saya. Kecuali kalau memang saya ada rumah mungkin keluar, saya nanti sampaikan Pak Ustadz. Ya siap, anytime anywhere katanya. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.